Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Indriani, NIM 19.16057, Program Studi Tadris Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode numerik untuk materi sistem persamaan linear. Nah, di metode numerik, materi yang akan dipelajari yaitu sistem persamaan linear, akar persamaan non-linear, interpolasi, integrasi numerik, diferensiasi numerik, dan persamaan diferensial biasa. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang sistem persamaan linear. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, sistem persamaan linear ini yaitu salah satu metode dalam memecahkan masalah yang ada dalam matematika. Nah, sistem persamaan linear ini dalam menyelesaikannya kita harus mencari nilai variabelnya terlebih dahulu untuk memenuhi semua persamaan linear yang diberikan. Di mana yang kita ketahui sistem persamaan linear ini yaitu sistem yang terdiri dari beberapa sekumpulan persamaan linear yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, di sini bentuk umum sistem persamaan linear yaitu untuk sistem persamaan linear dua variabel di mana AX tambah BY sama dengan C, PX tambah QY sama dengan R. Dan untuk sistem persamaan linear tiga variabel di mana AX tambah BY tambah CEZ tambah DEX tambah FY tambah GZ sama dengan H, IX tambah JY tambah GZ sama dengan L. Nah, di sini sistem persamaan linear dua variabel di mana di sini terdiri dari dua variabel yang mana variabelnya yaitu X dan Y. Sama seperti sistem persamaan linear tiga variabel di mana variabelnya itu terdiri dari tiga yaitu X, Y, dan Z. Oke, selanjutnya. Nah, untuk bentuk umum sistem persamaan linear yang terdiri dari sejumlah berhingga persamaan linear dalam sejumlah berhingga variabel yaitu A11 X1 tambah A12 X2 tambah sampai dengan A1N XN sama dengan B1. Nah, untuk baris kedua yaitu A21 X1 tambah A22 X2 tambah sampai dengan A2N XN sama dengan B2. Nah, selanjutnya AN1 X1 tambah AN2 X2 tambah sampai dengan ANN XN sama dengan BN. Nah, di mana kuantitas A, I, J-nya untuk I dan J-nya ini sama dengan 1, 2, 3 sampai ke N. Ini kita sebut dengan koefisien. Nah, nilai koefisien ini, koefisien A, I, J, dan ruas kanan dari BI ini pada setiap persamaan diketahui kuantitas X, I, J disebut variabel yang nilainya belum kita ketahui dan ingin kita ketahui. Nah, sistem persamaan linear ini dapat kita tulis dalam bentuk matriks AX tambah B, di mana matriks A-nya ini yaitu matriks N kali N. Seperti pada gambar ini, di mana dan B-nya ini yaitu vektor N komponennya. Nah, yang maksudnya X ini sama dengan X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Untuk B-nya itu sama dengan B1, B2, B3 sampai dengan Bn. Dengan pangkat T-nya ini itu menyatakan operasi transpos matriks, yaitu mengubah baris ini menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Nah, matriks A ini kita sebut dengan matriks koefisien. Sedangkan matriks B ini kita sebut dengan vektor konstanta. Nah, yang pertama teorema 2.1 yaitu syarat adanya penyelesaian SPL. Nah, kita misalkan A adalah matriks koefisien F
SPL, pernyataan-pernyataan berikut ini adalah ekuivalen. Nah, maksudnya ekuivalen di mana jika A maka B, jika B maka C. Maksudnya ini ada A, B, C ini saling berhubungan. Nah, yang pertama untuk setiap vektor B, SPL memiliki tepat sebuah solusi X. Untuk yang kedua, untuk setiap vektor B, SPL memiliki setidaknya sebuah solusi X. Nah, selanjutnya bentuk homogen XPL memiliki tepat sebuah solusi X1 sama dengan X2 sama dengan Xn sama dengan 0, di mana mutlak A tidak sama dengan 0. Selanjutnya notasi mutlak A menyatakan determinan matriks A jika mutlak A sama dengan 0. Nah, maka matriks A dinyatakan matriks singular jika mutlak A ini tidak sama dengan 0. Nah, maka ini adalah matriks non-singular. Nah, selanjutnya sistem persamaan linear dapat kita klasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama SPL yang mempunyai penyelesaian tunggal. Nah, perhatikan gambar di sini, di mana dalam grafik kurva linear yang berpotongan di satu titik. SPL ini yang penyelesaiannya tunggal, di mana kurvanya ini cuma berpotongan di satu titik. Nah, selanjutnya SPL yang tidak mempunyai penyelesaian. Yang kedua yaitu SPL yang mempunyai tak berhingga penyelesaian tunggal. Nah, yang pertama kita masuk ke metode penyelesaian SPL, yaitu metode eliminasi Gauss. Nah, metode ini yaitu sama halnya dengan algoritma dalam menyelesaikan sistem persamaan linear, di mana di sini kita mengubah SPL ini ke dalam bentuk SPL berbentuk segitiga atas, yaitu bentuk yang semua koefisien di bawah diagonal utamanya ini bernilai 0. Nah, untuk mendapatkan SPL segitiga ini, kita menggunakan metode eliminasi Gauss dengan sejumlah operasi baris elementer atau OB. Nah, algoritma dari eliminasi Gauss, di mana algoritma metode eliminasi Gauss untuk menyelesaikan sistem persamaan linear AX sama dengan B dan A adalah matriks koefisien n kali n, di mana B vektor konstanta n kali 1 dan X vektor n kali 1 yang ingin kita cari. Nah, metode ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, metode eliminasi. Yang kedua yaitu setelah dieliminasi, kita masukkan kembali nilai yang sudah kita dapat ini dengan mensubstitusikan persamaan untuk mendapatkan nilai yang belum kita ketahui ini. Nah, secara umumnya kita misalkan A11X1 tambah A12X2 tambah sampai dengan A1N Xn sama dengan B1, A21X1 tambah A22X2 tambah A2N Xn sama dengan B2, A31X1A tambah A32X2 tambah sampai dengan A3N Xn sama dengan B3, AN1X1 tambah AN2X2 tambah sampai dengan ANN Xn sama dengan Bn. Nah, tahap ini terbagi 2, yaitu tahap yang pertama eliminasi dan tahap yang keduanya itu substitusi. Nah, untuk tahap yang pertama yaitu eliminasi. Nah, di mana eliminasi X1 dari persamaan kedua, ketiga sampai ke N ini dengan maksudnya dibuat untuk koefisien X1 pada persamaan kedua, ketiga sampai ke N ini kita ubah menjadi 0. Ke N menjadi 0-nya. Nah, hal ini kita lakukan dengan mengurangkan suatu kelipatan persamaan pertama dari persamaan kedua, ketiga sampai ke N. Nah, proses ini kita ubah nilai koefisien X1, AIJ dan konstanta BI pada persamaan kedua, ketiga sampai ke N dengan asumsi A11 ini tidak sama dengan 0, maka kita definisikan MI1 sama dengan AI1 per A11 untuk I lebih besar 2 lebih kecil sampai dengan N.
sama dengan N. Nah, untuk eliminasi X2 dari persamaan ketiga, keempat ke N, kita asumsikan lagi A22-nya ini tidak sama dengan 0. Maka definisinya MI2 sama dengan AI2 per A22 untuk I-nya ini lebih kecil, lebih besar, 3 lebih kecil atau sama dengan N. Nah, selanjutnya untuk langkah ke K, eliminasi XK dari persamaan ke K plus 1, K plus 2 sampai ke N dengan cara mengurangkan kelipatan MIK sama dengan AIK per AKK baris ke K dari barisan ke I untuk I-nya ini sama dengan K tambah 1, K tambah 2 sampai dengan N. Nah, selanjutnya kita akan berhasil mengeliminasi variabel-variabel X1, X2, X3 sampai dengan Xn kurang 1 dengan menggunakan operasi yang kita dapat. Nah, dari matriks koefisien berupa matriks segitiga atas elemen di bawah diagonal ini utama bernilai 0. Nah, untuk lebih jelasnya, contoh. Selesaikan SPL di bawah ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss, di mana X1 kurang X2 tambah 2X3 kurang X4 sama dengan min 8, 2X1 kurang 2X2 tambah 3X3 kurang 3X4 sama dengan min 20. X1 tambah X2 tambah 2X3 sama dengan min 2, X1 kurang X2 tambah 4X3 kurang 3X4 sama dengan 4. Nah, penyelesaiannya kita ubah bentuk SPL ini ke dalam bentuk matriks augmented-nya. Nah, selanjutnya kita pilih poros A11-nya tadi, yaitu 1. Dengan pemisalan P3 ini menyatakan baris ke J matriks argumennya augmented, maka dengan melakukan operasi P2 sama dengan P2 kurang 2 P1, P3 sama dengan P3 kurang 1, dan P4 sama dengan P4 kurang P1. Maka kita dapat matriks di bawah ini, dimana tadi untuk pemisalannya P3 dengan pengoperasiannya yaitu untuk P2 baris keduanya, dimana baris kedua ini P2 dikurang 2 dikali dengan baris pertamanya yaitu P1. Nah, selanjutnya untuk elemen A22 ini sama dengan 0. Kita mendapatkan A22-nya ini sama dengan 0, maka kita menggunakan elemen ini sebagai elemen porosnya. Nah, untuk membuat 0 elemen di bawahnya, maka kita dapat melakukan operasi pertukaran baris, di mana P2 ini kita tukar dengan P3. Nah, perhatikan gambarnya, di mana setelah kita ubah baris ke-2 menjadi ke baris ketiga, maka tampak pada gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya untuk elemen A32 sama dengan A42 ini sama dengan 0, maka kita dapat melanjutkan langkah berikutnya dengan elemen porosnya yaitu A33-nya ya min 1. Nah, untuk dengan menggunakan operasi P4 atau baris 4-nya ini sama dengan 2 dikali baris ketiganya. Baris ketiga ini kita kali dengan 2, lalu kita jumlahkan dengan baris keempat untuk menghasilkan baris keempatnya. Nah, maka matriks koefisiennya ini akan berbentuk segitiga atas. Nah, oleh karena itu kita masuk ke tahap substitusinya, di mana matriks terakhir kita dapat nilainya X4, X3, X2, X1, yaitu untuk X4-nya ini sama dengan 2, X3-nya itu 2, X2-nya ini 3, dan X1-nya yaitu min 7. Jadi untuk penyelesaiannya yaitu X1-nya itu min 7, X2-nya itu 3, X3-nya itu 2, dan X4-nya itu 4. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode Gauss-Jordan. Nah, di metode ini yaitu metode pemecahan
yang disempurnakan dari metode eliminasi Gauss. Eliminasi yang pertama tadi, di mana hasilnya ini berupa matriks eselon baris tereduksi, di mana berupa matriks diagonal satuan atau semua elemen pada diagonal utamanya ini bernilai 1. Oke, di mana dalam metode Gauss-Jordan ini persamaannya yaitu A dikali X sama dengan B. Kita cari penyelesaiannya. Nah, selanjutnya bagaimana mengubah matriks A ini menjadi matriks diagonal? Nah, perhatikan gambar ini, di mana kita rubah bentuknya nanti seperti gambar yang kedua ini. Nah, sehingga kita hasilkan dalam bentuk X1 sama dengan B1 kali per A11, begitu juga dengan X2, X3 sampai dengan Xn. Nah, contohnya, selesaikan SPL di bawah ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, di mana X1 kurang X2 tambah 2, X3 kurang X4 sama dengan min 8, 2X1 kurang 2X2 tambah 3, X3 kurang 3, X4 sama dengan min 20, X1 tambah X2 tambah 2, X3 sama dengan min 2, X1 kurang X2 tambah 4, X3 kurang 3, X4 sama dengan 4. Yang pertama-tama kita ubah ke dalam bentuk matriks seperti pada gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya kita pilih pivotnya, di mana A11-nya tadi yaitu sama dengan 1, untuk membuat 0 elemen di bawahnya dengan menggunakan operasi baris, di mana untuk baris P2 atau baris keduanya itu P2-nya ini kita kurang dengan 2 dikali baris pertama atau P1-nya. Nah, untuk baris ketiganya, di mana kita P3-nya ini kita kurang dengan baris ke-1, dan untuk baris keempatnya ini, di mana baris keempat ini kita kurang dengan baris pertama, maka menghasilkan baris ke-1-nya ini. Nah, selanjutnya setelah kita dapat di mana A22-nya ini yaitu ternyata 0. Nah, maka kita tukar baris kedua ini dengan ketiga untuk mendapatkan baris yang baru. Nah, lanjut, pivot A22-nya ini yaitu 2, dan semua elemen di bawahnya ini sudah bernilai 0. Nah, maka elemen pivot 1 kita bagi 2 baris kedua sehingga kita peroleh matriks berikut. Nah, lanjut, dengan menggunakan operasi P1 untuk baris pertama, di mana baris pertama ini kita jumlahkan dengan baris kedua, maka menghasilkan baris pertama, dan baris ketiga ini P3-nya sama dengan minus dikali P3. Nah, maka kita peroleh matriks di bawah ini. Nah, lanjut, dengan menggunakan operasi P1 untuk baris pertamanya sama dengan baris pertama ini kita kurang dengan 3/2 dikali baris ketiga. Sedangkan untuk baris keduanya sama dengan baris kedua ini kita jumlahkan dengan 1/2 dikali baris ketiga. Dan untuk baris keempatnya lanjut sama dengan baris keempatnya kita kurang dengan 2 dikali baris ketiganya. Maka menghasilkan matriks di ini. Nah, lanjut, untuk baris keempat dengan 2 operasi P4 sama dengan baris keempatnya kita bagi 2. Kemudian operasi yang untuk baris pertama, di mana P1 tambah 2 dikali P4. Sedangkan P2-nya ini baris keduanya sama dengan P2 dikurang P4. Dan untuk baris ketiga atau P3-nya ini, di mana P3 dikurang P4. Nah, maka menghasilkan matriks di bawah ini. Nah, lanjut, kita peroleh, kita perhatikan matriks diagonal satuannya ini sudah berupa angka, semua elemen utamanya ini, diagonal utamanya sudah bernilai 1. Jadi penyelesaian SPL-nya ini kita baca dari kolom terakhirnya ya, yaitu X sama dengan min 7
322 pangkat T. Nah, di mana? Nah, metode ini tentu memerlukan lebih banyak operasi daripada eliminasi sebelumnya. Nah, penyelesaian N persamaan dalam M variabel ini, di mana langkah terakhir pada metode Gauss-Jordan, ini akan memberikan solusi tunggal. Nah, jika ada atau dapat kita gunakan untuk menjelaskan keberadaan solusi SPL ini, maka struktur matriks pada langkah terakhir matriks Jordan Gauss-Jordan ini kita kenal dengan matriks echelon baris reduksi, di mana suatu matriks dikatakan dalam bentuk echelon baris reduksi atau BR atau reduk RRIF jika memiliki sifat yang pertama, apabila kita baca dari kiri ke kanan ini elemennya bukan 0 pertama pada setiap baris adalah 1. Yang kedua itu setiap leading 1 merupakan satu-satunya elemen bukan 0 pada kolom yang bersangkutan. Yang kedua itu semua leading 1 tersusun secara diagonal dari kanan atas ke kiri bawah, tidak harus pada diagonal utama. Dan yang keempat yaitu barisan yang semua elemennya 0 terletak pada bagian bawah matriks tersebut. Nah, dengan keberadaan penyelesaian SPL AX sama dengan B ini terdiri atas N persamaan dalam M variabel yang ditentukan oleh nilai ranknya, rank A dan rank AB-nya. Dalam hal ini, A-nya ini adalah matriks koefisien berukuran N kali M, di mana B adalah matriks konstanta dan berukuran N kali 1. Nah, lanjut, jika rank A-nya ini adalah sama dengan rank AB sama dengan M, maka SPL tersebut yaitu solusinya tunggal untuk nilai XI-nya itu I-nya sama dengan 1 sampai dengan M. Jika rank A-nya itu sama dengan rank AB sama dengan R lebih kecil M, maka SPL tersebut mempunyai penyelesaian tidak tunggal dan setiap penyelesaian ini dikatakan dalam M kurang R dikali M kurang R parameter bebas. Nah, jika rank-nya ini tidak sama dengan rank AB, maka SPL-nya ini tidak punya penyelesaian.